سالت بجاه الجدود وليقيم الحدود عنا ويخفي الحسود ويدفع الظالمين يزيل للمنكرات يقيم للصلوات يأمر بالصالحات محب للصالحين يزيح كل الحرام يقهر كل طغى يعدل بين الأنام يؤمن الخائفين رب اسقنا غيث عام نافع مبارك دوام يدوم في كل عام على مر السنين ربي إلى الشاكرين وتوفنا مسلمين نبعث من الآمنين في زمرة السابقين بجاه رسول جد ربنا بالقبول وهب لنا كل سول رب Amin ya Rabbi. فرج على المسلمين Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Alladzi qala man qala raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula wajabat lahul jannah. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa qadada bihudah amma ba'd. Hadratul mukarramin, para alim, para asatid, para sesepuh bini sepuh sedaya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus jajaran ketakmiran Masjid Al-Basirah yang mudah-mudahan sebagaimana namanya kita insyaallah batin kita, sanubari kita senantiasa dipenuhi cinta Allah, cinta Rasulullah. Karena tidak ada di muka bumi ini yang lebih setia, yang lebih baik kepada kita kecuali Allah wa Rasulullah. Apalagi di akhirat tidak ada yang lebih rahmat, tidak ada yang lebih kasihan kepada kita kecuali Allah wa Rasulullah. Sampai dikatakan Nabi Muhammad itu sangat mencintai umatnya melebihi cinta umat itu kepada dirinya sendiri. Atas kula lan panjenengan diri kita ini butuh istirahat, ya kita istirahatkan karena kita ngeman awak. Butuh makan, maka kita makan karena kita ngeman awak. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam besok dinten kiamat niku lebih sayang kepada kita daripada diri kita sayang kepada diri kita sendiri. Mudah-mudahan sisa-sisa umur yang kita punya ini betul-betul bisa kita maksimalkan untuk taat kepada Allah. Semakin mencintai Rasulullah, memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan harapan mudah-mudahan barokah Kanjeng Nabi, barokah sholawat, barokah pengajian, barokah kumpul tiang-tiang sing soleh mengikuti jalan mereka. Insyaallah kula lan panjenengan sedaya diparingi husnul khotimah, dianugerahkan kepada kita taubatan nasuha sebelum kita ini meninggal dunia, dan mudah-mudahan ketika nazak sakaratul maut mata yang penuh kemaksiatan ini sakit memandang wajah Nabi Muhammad SAW sehingga sakitnya sakaratul maut tidak pernah kita rasakan. Allahumma amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kajian kitab Al-Adhkar lil Imam An-Nawawi. Disebutkan bahwasanya
Ada seseorang datang kepada Nabi lalu bertanya, "Ya Rasulullah, inna syara'i al-Islam qad kathurat alayya." Wahai Nabi Muhammad, aturan-aturan agama Islam ini buat saya terlalu banyak. Fa akhbirni bi syai'in atashabbuthu bihi. Maka ajarkan kepada saya sesuatu yang saya akan berpegangan dengan itu sampai nanti saya mati. Nabi jawab, faqala la yazalu lisanuka radban min dzikrillahi ta'ala. Kata beliau, usahakan terus menerus lisanmu itu basah dengan berzikir kepada Allah. Amalan yang ringan, ya, tidak perlu ngadep kiblat, dimanapun kita bisa melaksanakannya, baik dalam keadaan tidur, ya, tertidur atau terlentang atau apapun itu. Beliau Nabi dawuh, la yazalu lisanuka radban min dzikrillahi ta'ala. Usahakan terus menerus lisanmu itu banyak menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini amalan yang diminta oleh seorang sahabat yang dia merasa kok akeh aturan ini nggak boleh gini, nggak boleh gitu. Nah, ini di awal-awal Islam itu dilarang minum khamr itu buat para sahabat itu berat hadirin. Karena di awal-awal Islam para sahabat itu masih minum khamr. Ya, jangan jauh-jauh sudah zaman sahabat ini. Mas Rudi ini kan pernah ke Korea, pernah kerja di Korea. Minuman keras di sana itu apa namanya itu? Apa Rud? Keluar. Loh kok keluar? Rudi ki nandi. Apa sih istilah? Hah? Keluar. Mulai nang omahe. Oh. Nggih. Lah modele nyimpakno soto iki nggih. Apa sih namanya? Itu kayak minuman banyu putih. Jadi mereka itu kalau orang Jepang kan sake ya. Korea itu apa istilahnya itu? Minum guduk boba. So muni boba ini. Korea kok ngombe boba. Nggih. Itu napa namanya? Kayak biasa. Minuman air putih kayak ngelak ngombe gitu. Itu di awal-awal Islam para sahabat sangat sulit hadirin. Merasa syariat Islam ini berat, sulit gitu. Terus tanya sama Rasulullah, Kanjeng Nabi, mbok kula niki dikai amalan sing kula bakal cekelan sing kula saged lah. Nabi jawab, sing akeh wiridan nang Gusti Allah. Sing akeh wiridan nang Gusti Allah. Loh ini ringan. Bisa kita ambil hikmah begini. Siapa sih yang di sini ini sehari penuh taat terus sama Allah? Ono. Ayo tak takoni ayo. Ono asing sedino 24 jam gak ngerasani wong. Ayo pengen rono. Ono Pak Dul ono. Oh ya jen sampean bose ngene ya. Iya. Ndak ada. La fi Indonesia wala fil haram. Sama masih teng mriku nggih ngoten. Ono gak sedina iki wong gak batin elek nang wong liya ngono. Wonten ta? Ono apa, Bang? Ndak ada. Pasti ono srete siji loro. Lah itu kan buruk hadirin. Itu kan elek. Ada ndak orang yang sehari semalam ini nggak ngelakoni dosa gede? Nggak ada. Nggak kerasa. Tapi dengan zikir itu kayak tertutupi itu. Mengingat Allah bukan hal yang mudah itu. Mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Rahman Rahimin. Kita ini hidup di zaman gawe mateni wong niku lho, kejinya luar biasa. Tidak pernah kita dengar itu zaman Nabi ada perempuan buang bayinya, ya, di tahun R80-an itu nggak pernah kita dengar. Yang kita tahu itu ono wong wedok meteng mbek pacare aborsi, wis cukup, iku ae dikubur. Tapi kita dengar orok bayi di got, orok bayi di pom bensin dibuat. Itu kan zaman sekarang itu biasa. Ibu model apa ini? Kok maksud kalau cerita itu kejahatan yang ada di zaman kita. Belum lagi yang lagi viral itu. Joshua nih dibunuh dengan cara yang seperti itu loh. Dilobangi otaknya, diambil, ditaruh di perutnya. Kemaluannya dipotong, tangan kakinya dipotong semua, matanya dilobangi.
Apa iki? Kok ngono gak mateni wong, barbar banget loh hadirin. Di zaman seperti ini, pendidikan Masya Allah, kampus di mana-mana, pondok pesantren di mana-mana, kiai juga nggak satu dua, banyak habaib juga Masya Allah. Kok sih ono kayak gini? Ini dosa besar loh ini. Tapi lihat rahmatnya Allah sama kita. Kita disuruh mengingat Allah, mengingat keagungannya. Betapa banyak nikmat Allah berikan kepada kita. Dulu kita nggak punya apa-apa, sekarang kita punya ini, punya itu. Kita punya kesempatan seperti ini, seperti itu. Sebagian dari kita akan berangkat ke tanah suci Makkah wal Madinah. Alhamdulillah ala dzalik. Seperti ini, coba dinalar. Nah, lek gak eling pangeran, gak mengingat Allah Ta'ala ya isin. Nah, mengingat Allah itu berat. Dawuhipun Gusti Allah dalam Al-Quran, wala dzikrullahi akbar. Mengingat Allah itu besar. Besar ini menunjukkan beratnya. Wede, berat. Oleh karenanya kalau orang tidak terbiasa, gak kulino, gak mekso, awak gawe latihan zikir, gak mungkin bisa. Wis percaya kali kulo, gak mungkin bisa. Gimana Bang ya? Harus mekso awak, takalluf. Awak niku dipekso, ayo wiritan, ayo maca iki, wayahe maghrib, ayo maca rotib. Iki wis minggu, wayahe jeeran, maca burdah, lazimi, terusno. Ini nutup semua yang buruk selama satu hari, selama satu minggu, selama satu bulan, selama satu tahun ini ditutupi dengan zikrullah, mengingat Allah. Kula piyambak ngoten. Saya pernah nyoba. Saya ini tak kulinakno hadirin ngesak tasbih digital itu. Kemana-mana pulau kesak. Kapan gue motor, loh iya ono. Lah lumayan sih ini. Tapi kalau niki tiangnya nyelowor. Kadang mantun kalau damel nggo wudu dalan ndi keri. Seperti itu. Lah niki pelajarannya. Saya pernah mau baca la ilaha illallah sebanyak 20.000. Karena saya lagi perjalanan agak jauh, tak target 20.000 la ilaha illallah, mulih 20.000. Ngaten ya. Teng embong niku la ilaha illallah, la ilaha illallah nyetir, la ilaha illallah, la ilaha illallah cetek. Kalau inceng 5.000 wes lumayan, bismillah. Inceng maneh 10.000 alhamdulillah, kurang 10. Sampai tempatnya 15.000, saya masih ingat 15.000 sampai ke tempat tadi. Kemudian saya ngajar ceramah, mari ramatama. Niki tasbih temu gini. Terus kok gerah nggih, peliket kaya napa? Kula lepas, kula taruh ngelanjut ramatama. Terus kebelet pipis. Sudah gak ngelikuri nih. Pulang salaman selesai mulai keri tasbih kula. Di mobil ndak ada. Jalan agak anuan masuk tol. Loh, nanti man. Goleki gak ono niku budal muni la ilaha illallah mulai belas gak maca wirid. Paham nggih? Jadi harus punya trik untuk diri sendiri untuk memaksa wiritan. Ini maksudnya Kanjeng Nabi. Harapannya seperti Al-Habib Umar Al-Haddad yang sedo niku ketika beliau mau sakaratul maut nazak dan itu dalam keadaan pingsan nggih. Dalam keadaan pingsan itu ngelindur hadirin. Napa ngelinduri? Ngeten. Ya Allah, ya Rasulullah, Allahumma sholli ala Muhammad. Niku ngelindur maneh glebak ya Allah, ya Rasulullah, Allahumma sholli ala Muhammad. Ngoten. Sampai pingsan dan ndak adanya Habib Umar itu. Enak ini. Ini lek wong gak kulino kan. Sebagian ada yang lebih tinggi mujahadahnya. Ya napa? Quran. Jadi Quran itu dicecer hatam balik malih. Gak gelem dhewean gawe grup. Wis wong pira wong 30. Ayo sak jus sehari, one day one jus. Oke. Weh gawe puteran hatam maneh. Ngono terus ku tiap hari. Wis setor sing mari setor. Bendino kayak gitu. Ya meninggalnya ketika baca doa hatam Al-Qur'an. Sinten guru kula? Gus
Ahmad Mukhlas Rizat iso ya nutut. Nah, saya kembalikan ke panjenengan masing-masing. Ayo, opo triknya jenengan supaya mengingat Allah? Karena mengingat Allah itu paling ringan ya wiritan, paling ringan. Kalau maca Quran kan sih, wah botrek, ngoten ya. Napa cara jenengan? Ayo dicari itu, dieksplor. Usia sudah tidak muda lagi. Sebentar lagi juga sudah pasti masuk kuburan. Oke, sebentar lagi juga kita akan ditandu kali konco-konco kali bolo-bolo. Ayo bismillah. Kalau seneng sedekah Ustaz, ayo wis jok pedhot sedekah. Saya juga punya trik. Itu kalau di rumah kan wonten akuarium hadirin. Iku isu-isu kalau wis mantun salat subuh biasanya ini kalau tidak ada kuliah subuh saya itu baca Quran sebelahnya iki iwak-iwak nih. Napa balas budi? Karena kalau kita ngaji kayak gini nih seluruh ikan di dunia niku membacakan istighfar pahalanya buat orang yang mencari ilmu. Niku nasnya sahih. Ya, wahitanul bahri yastaghfiruna li talabil ilm. Itu semua ikan di dunia, sing di laut, nggih, di akuarium, di omahe apa Zainal, nggih, di iwak di kon sampean kecuali iwak sing sampean goreng niku gak iso istighfar maneh. Nggih, sing urip niku istighfar buat kula pikir balas budi kepada mereka, kula maca Quran sebelah iwak-iwak ini. Maca Quran. Lek pun mantun kula njupuk panganan iwak niku kula keitang akuarium kula niku terus kula maca selawat Allahumma shalli Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ayo mangan tak kulinakno tok niku namung trik karo mangan iwak maca selawat niku mang Pak Dul ngoten niku karo ngedum jajan delok modele karo meneng ae gak maca selawat niku. Hah? Dikulinakno lah, dikulinakno. Sing seneng selawat nggih selawat sing kathah dan seterusnya. Sangu kula lan jenengan ngadep Gusti Allah muga-muga tasik diparingi panjang umur, sehat walafiat, tasik insyaallah ben taun teng Mekah Madinah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ini. Wa rawaina fihi an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'il, Nabi Muhammad ditanya, "Ya Rasulullah, wa minal ghazi ayyul ibadah afdal darajatan indallahi ta'ala yaumil qiyamah?" Ya Rasulullah, ibadah apa sih yang paling afdal di sisi Allah itu? Dijawab, ya orang yang banyak zikir kepada Allah. Ditanya lagi, apakah lebih afdal daripada perang ya Rasulullah? Fisabilillah. Nabi sampai dawuh, seandainya ada seseorang berperang dengan pedangnya melawan orang kafir, orang musyrik sampai patah dia punya pedang. Oh ya napa niku? Semangati perang niku. Wa yaqtadib daman dan dia berlumuran darah. Ketahuilah zikir kepada Allah itu lebih afdal daripada itu semua. Masya Allah. Masya Allah. Wonten setunggal hadis tentang fadilah jihad. Ingat hadirin, masa itu tidak bisa kita pungkiri. Masa di mana Rasul pernah menyebutkan akhir zaman akan terjadi perang antara kafir muslim. Itu tidak bisa jenengan tolak. Diempet-empet modelnya apa? Itu bakal terjadi. Alhamdulillah sekarang Indonesia masih aman, damai. Tapi akan datang masa itu, masa di mana perang besar antara kafir muslim, tidak hanya di Indonesia, di semua negara kafir muslim. Tinggal triggernya saja, pemicunya apa? Wallahu a'lam bishawab. Allah yang maha mengetahui tentang hal itu. Hadisnya sahih, nggak bisa diingkari lagi. Masa itu akan sampai kepada kita. Masa rusak-rusaknya zaman. Wis akeh pun kata ulama dipunduti sedaya kalian Gusti Allah. Masjid digawe politik, kayak kampanye. Akan jenengan lihat ini nanti. Mudah-mudahan nggih mboten nututi, keri ya. Sampai nanti akan ada pemicu sampai terjadi perang muslim kafir geden-geden di seluruh dunia. Mungkin kita bilang begini, wes gak usah terus, gak usah perang-perangan, damai ae. Nabi sampun dawuh dan tidak bisa dirubah. Mungkin kita yang sekarang ini
Ya seneng damai, memang kita ini lingkungannya mendukung untuk damai. Nanti suatu saat, wallahu alam, ya napa pemicunya, ini kita mau gambaran saja. Barangkali ada program dari orang-orang kafir yang mereka itu membunuh anak-anak kecil. Wallahu alam bisawab. Ya, kita lihat bagaimana kemarin beberapa waktu yang lalu, nggih. Ya, Israel itu sudah berani nembaki anak-anak kecil. Mereka nggak salah. Sopo sing nggak muntab. Nah, bagaimana itu kalau cucu jenengan? Bagaimana kalau itu putri panjenengan? Sik cilik ditembak, sing nembak wong kafir. Apa gak muntab ini? Nah, terjadi nanti perang bla 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 dan seterusnya. Itu panjang, wallahu alam bisawab. Ya napa skenarionya Allah Ta'ala, Allah lebih mengetahui daripada kita semua. Yang jelas akan terjadi perang seperti itu. Nah, disitulah panggilan jihad. Sudah tidak berlaku kita ngaji kayak gini iki. Sekarang nilainya tinggi, ngaji kayak kata nilainya lebih tinggi daripada jihad. Tapi ketika jihad beneran, ya spray ngajinya, Pak. Jihad waktu itu lebih utama daripada ngaji. Ngangkat pedang lebih utama, ngangkat senjata lebih utama daripada taklim waktu itu. Akan datang masa itu. Nah, di dalam fadilah orang jihad fisabilillah, niku sampai ada sahabat tanya, ya Rasulullah, kalau ndak ikut jihad tapi diganti amalan ibadah yang lain bisa ndak? Nabi sampai sanjangetan, gak kira iso awakmu. La tastaqinuh, la tastati'unuhu. Gak iso awakmu. Sanjang malih. Bi saged ya Rasulullah. Wis lah gak iso. Sampai ping 3 Kanjeng Nabi sanjang, wis lah gak iso. Abot loh. Kata Rasulullah, bagaimana sih gambarannya ndak mampu itu ya Rasulullah? Sanggup awakmu sembayang mulai sampai isuk maneh dalam kondisi puasa? Wih, sanggup boten? Ya gak sanggup kan? Niku wis lemah niku. Kemudian sedekah, baca Quran, sholat gitu, baru sholat baca Quran, sik kondisi poso. Kalau perang itu minimal 3 bulan 6 bulan, sanggup ndak 3 bulan 6 bulan ini ngono tok ibadah tok ya gak sanggup. Makanya fadilah jihad itu lebih afdol daripada yang tadi disebutkan. Sholat getu sedina sewengi, sik direwangi poso, sik maca Quran, sik sedekah, wis gak sanggup hadirin, wis gak sanggup. Nah wong kuliah subuh wis padha bingung golek sendenan, apa meneh kate sembahyang mulai sampai isuk mana, wis gak mungkin dah hadirin, gak sanggup. Jihad seperti itu saja dibandingkan zikrullah, si afdal zikrullah hadirin. Jadi kalau panjenengan sedaya niki maksa awak nggawa tasbih, tuku tasbih digital, jangan beli cuma 1, beli 4, beli 5, enggak apa-apa. Taruh di sini. Engko ketok jopo dele mana nek kono, gledak mana jopo. Begitu, nek mobil siji, nek anu siji. Begitu, bismillah sudah. Ini jihad kita akhir zaman. Melawan malasnya diri kita, melawan kebodohan yang ada pada diri kita. Wong awake dhewe niki penyebab utama niku mek siji, males iku tok lho. Nggih napa nggih? Nggih, males niku tok lho ya. Dhewe niku penyebabnya mek siji. Apa kok ibadahnya mundur? Males iku tok wis. Males. Orang zaman dulu itu kalau taklim, Pak, bukan gurunya yang datang kepada santrinya, santrinya yang datang ke rumah gurunya. Zaman biyen niku ngoten. Melaku, gak apa-apa, seneng. Bukan sehari loh, bukan cuma 1 seminggu sekali loh Pak Triyono. Bendino ngaji, gak apa-apa, seneng dilakoni. Saya baru tahu semalam itu, ada orang itu niat ngaji gondang legi lawang, bendino. Gak masuk akal. Bukan yang gak punya keluarga, wis keluarga, anaknya 6. Ngaji nang guru nih, gondang legi lawang, bendino. Lek saya niki jawarang. Ayo aku takon ambek wong kene, kapan terakhir sampean nang omahku? Ngaji lho ya, kudu sowan lho, lek sowan apa sinten namanya? Apa asa? Hah? Jenengan lak teng griya kula nggih, alhamdulillah nggih. Iya, Pak Imam lak teng griya kula nggih, alhamdulillah nggih. Kapan?
lali ya. Lali jeneng gak tahu kok lali ya. Ini. Iki lho. Dadi takmir biyen ya gak tau nang omah, mari gak dadi takmir ya gak tau nang omah, alhamdulillah. Lho ngapunten lho nggih. Kudune lak sing boto budal hadirin. Loh itu loh beratnya. Maksud kula niku abot. Zaman saiki gelem koyo ngene ngaji sakniki abot. Alim ulamanya yang turun ya gelem moro gak apa-apa. Disusul ya alhamdulillah, gak disusul ya gak apa-apa, pokoke ngaji, sampean gelem ngaji. Lah niki lho diistiqomahi, niati tenanan. Ayo bismillah wis niati ingsun wis ngaji lillahi taala wis. Ini mujahadah kita saat ini melawan kemalasan diri kita, bodohnya diri kita. Itu utama, apalagi yang sepuh-sepuh saya sangat harapkan ayo cok ditinggal, ojo nuruti ngantuk aku, kesel aku, masuk angin aku. Hei, lek jenengan pingin mati ndek kene lebih afdol daripada mati di rumah panjenengan. Setuju? Ya, mari ngaji ngene keselek napa jajan iki. Kowe tok mati. Walhamdulillah. Uang niku bakal mengenang terus. Masya Allah. Pak anu lho, Masya Allah matine pas mari kuliah subuh. Apa keselek kowe tok. Tapi kan matine teng masjid, Pak. Lumayan ya, timbang di omah kan gak banyol. Hakadha. Ini nggih. Wa rawaina fihi fi kitab wa fi kitab Imam Ibnu Majah an Abi Darda radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala unabbiukum bi khairi a'malikum wa askaha inda malikikum. Maukah kalian aku beritahukan satu amalan yang lebih baik dari semua amalan kalian dan paling bersihnya amalan yang diterima oleh Tuhan kalian, paling tingginya derajat kalian jika kalian mengamalkannya, dan amalan itu lebih baik daripada kalian berinfak emas dan perak. Wih, emas dan perak, Masya Allah. Kalau mboten saged bayang nang kira-kira mulai teko kene bisyara iku emas. Mas Dolio. Ya apa? Dia ana wong gelem kelong duweke. Apalagi untuk perjuangan Islam ini zaman sekarang. Ada. Bukan saya yang mengatakan, Nabi. Antum fi zamanin katsirun sa'iluhu qalilun mu'tuhu. Nabi pernah mengatakan kalian akan ada di zaman itu yang suka minta-minta banyak tapi yang ngasih sedikit. Kadang-kadang izin nggih. Kita itu jadi pelayannya umat Nabi. Takmir iki lho. Tapi bolak-balik jalan jaluk nang jamaah. Ini jamaah ini insyaallah masjid kita akan membangun kamar mandi yang baru, mohon barokah Fatihah. Insya Allah mudah-mudahan segera diselesaikan oleh Allah Ta'ala. Al-Fatihah. Wis kotak amalim laku jalui maneh jamaah. Insya Allah kita butuh karpet yang lebih bagus lagi. Insya Allah senilai Al-Fatihah jamaah maneh. Jalui tok, tapi kalau servis belas untuk jamaah. Alafu. Mall itu Pak, apa-apa kok lu seneng nang mall timbang nang masjid. Mall itu ono sing buka lawang Pak. Silakan Bapak. Ayo, alafu lho nggih. Ya seneng nang mall. AC, ambune wangi, adem, enak. Ayu-ayu, ganteng-ganteng, lampune padang. Jedinge resik, gak usah bayar. Kene kait-kait metu nguyu sono kotak amal. Kait nguyu lho kotak amal pisan. Lek perlu nek jero jeding ono kotak amal gak apa-apa, bismillah wis. Alafu hadirin, kita itu perlu memperbaiki diri. Kita ini katanya umat Islam, cinta Masjidil Haram. Lu tirun Masjidil Haram. Kalau kita mau kiblat masjid ojo jamek. Kalau lo Masjidil Haram, servis, genah, wangi, bersih. Servisnya ke umat mana kan lo? Kan gitu seharusnya lo nggih, seharusnya mboten kula mek ngomong tok Ustaz kira ngoten. Mek ini lo kita. Tak kandani jenengan. Iki lho dhewe. Masya Allah. Kurang khidmatnya nang umat itu kurang. Apa adanya kan.
Aku soalku ngene ya segini. Wonten sing model cuek wis ngomong bahkan ngomong apa sak karepmu. Iya kan nah ini kita. Kondisi kita seperti ini. Amalan ini lebih baik daripada ngasih emas perak. Aduh, hampir enggak ada ini. Tadi bojo wong wedok rabi sampai 40 tahun nih ora tahu, dikai emas ora tahu. Ya mek biyen tok biyen awal rabi kok emas. Marono sing lanang kepengin buka usaha ya utang maneh masih ya bojone. Wakeh iki contone iki pancen munggah mudhun gak karu-karuan. Ngono ku lek ditagih, Masku sing biyen ndi? Aduh lah biyen bangkrut ngono dhe ya sepurone wis katut lah wis ah. Wa khairun lakum min antalqaw aduwakum fatatrabu a'naqahum. Dawuh Kanjeng Nabi bahkan amalan ini lebih baik daripada engkau berperang sampai engkau bisa menebas batang lehernya musuh-musuhmu atau lehermu yang ditebas oleh mereka. Kaget sahabat. Waduh, amalan apa niku ya Rasulullah? Dawuh Kanjeng Nabi enteng. Zikrullahi ta'ala. Eling nang pangeran. Zikir nang Gusti Allah itu lebih afdal daripada itu semua. Dijak ya arhamar rahimin, lihat artinya. Sebagian dari kita itu ada yang nangis, ya Allah kayak gini. Ya Allah, pemimpin ya Allah, ya Allah, iki ya Allah. Itu di la ilaha ya arhamar rahimin. Diajak lagi untuk kita baca burda, eling Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi ini 24 jam umurnya untuk kita semua. Seandainya Kanjeng Nabi waktu itu lebih banyak tidurnya daripada dakwahnya, mungkin Islam gak nyampe kepada kita. Mungkin ada yang dadi wong Hindu, mungkin dadi wong iko, wong gak duwe agama, naudzubillahi min dzalik dan sebagainya. Tiap malam munajat nangis. Sampai kalau dikatakan oleh guru saya Habib Umar, beliau pernah mengatakan kalau ada orang tiap hari nangis munajat kepada Allah Ta'ala, pasti yang dia minta untuk urusan pribadinya. Tapi Nabi Muhammad tiap malam 63 tahun tiap malam Nabi nangis kepada Allah yang diminta umatnya. Tumon jenengan ketua takmir bengi nangis, ya Allah jamaahku lho Gusti, gak ono ya awake dhewe niku sing dijaluk. Apa meneh bendara tambah pun nipis Gusti tolong ya Allah. Iya, itu kita. Jenengan terima gak apa-apa, jenengan gak terima ini kenyataannya kita. Kita itu masih minta lebih banyak minta pribadi kita daripada umat Nabi. Nabi tiap malam nangis. Sampai ditimbang, seandainya seluruh umat Nabi ini menangis di satu waktu, tidak bisa membandingi tangisan Nabi di satu malam yang beliau punya ketika beliau munajat kepada Allah dengan penuh tangisan. Gak bandingin, sik kalah. Ngono kok dijak sholawatan itu alasane wakeh. Ngidoni wong gak dosa tak idoni kali kula. Kok cek beciki ngono. Kanjeng Nabi niku sampai dalam riwayat hampir tidak pernah tidur. Tidur beliau itu mboten nyenyak. Kebangun. Tanglet teng Sayyidatuna Aisyah. Jam piro? Wis wayahe sembayang bengi. Jenengan nembe sehari ya Rasulullah. Tidur lagi dulu. Nanti kalau waktunya saya bangunkan. Sehari mana? Aisyah wis wayahe. Sampai Sayyidatuna Aisyah mengatakan, kula nggih kepingin gadah wekdal kali panjenengan ya Rasulullah. Saya istri jenengan, saya pingin punya waktu sama panjenengan. Apa kata Kanjeng Nabi? Tapi aku kangen mbek Gusti Allah. Wih, Kanjeng Nabi. Apakah beliau minta pribadi, minta rumah, minta ini, minta itu? Boten, ummati, Allahumma ummati. Ya Allah, umatku loh, ya Allah. Ngono Pak Bang. Gak ngalah nang ya. Luar biasa. Ini pemimpin nih. Pemimpin dunia akhirat. Mugi-mugi kula lan panjenengan saged ziarah Kanjeng Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Dalam hadis yang lain, Kanjeng Nabi dawuh, laqitu Ibrahim sallallahu alaihi wasallam lailata usriyabi. Di malam aku di Isra Mi'rajkan oleh Allah, aku berjumpa dengan kakekku Nabi Ibrahim. Lalu beliau mengatakan, ya Muhammad, akri ummataka salam, tolong sampaikan salam kepada semua umatmu. Nabi Ibrahim kirim salam sama kita semua hadirin.
ngono wong dikei salam teko Pak Wali Kota. Wah, senenge luar biasa. Kita dapat salamnya Nabi Ibrahim. Dhuwure Pak Wali Kota nih. Wa akhbirhum, dan beritahukan kepada mereka, annal jannah thayyibatu turbah. Surga iku nggone penak. Surga iku nggone penak. Azbatul ma, airnya itu sejuk, seger. Lek diombe seger, gak kelegen. Nggih, kirangan niki teh jenengan kelegen mboten? Nggih, seger lek teng swarga. Mugi-mugi sedaya sing rawuh niki termasuk penghuni surga. Amin. Wa annaha qi'an. Wa anna ghirasaha subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Terus surga itu ndak ada tempat yang tinggi. Qi'an itu landai, betul nggih? Datar itu landai, betul. Landai ini datar ya. Surga itu tempatnya datar. Enak, gak munggah, gak mudun. Enak, alhamdulillah. Mudah-mudahan insyaallah termasuk. Tanaman-tanaman surga adalah ucapanmu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu tanaman-tanaman surga. Artinya sekali kita mengucapkan subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, Allah tanamkan tanaman surga. Ustaz kok mek tandurane Ustaz? Ngeten hadirin. Niki nggih. Sampeyan titeni tiyang niku lek enggak ada tanah. Terus ditangleti, tanahmu sing sebelah ndi sih, Mbak? Kalau mulai wit klopo iku sampai gedang. Sing disebut niku tandurane, menunjukkan luasnya daerah. Lah wangkit kono sampai kono, mulai gedang sampai wit pelem yo. Buh, cek ombo ya, Mbak. Alhamdulillah wis ono rezeki kaya anak. Itu jawaban orang yang punya lahan. Jadi iko titenane niku tanduran. Sami ben wong sing paling gede tanahe ndek swarga niku sing gelek wiritan. Tambah wake wiritan tambah wangit kono sampai kono. Ngapling tanah dulu. Di mana itu? Di sini. Kaplingane ning kene nyune teng mriki. Dibangunin ning kono. Alhamdulillah. Mosok sik males dhewe diceritani ngeten mbek Kanjeng Nabi kok sik wegah wiritane. Ini kan loro lek wong ngotos ngeten iki. Ada satu orang di Sultan Muhammad mau ke Omaviyu itu namanya apa? Kedung Boto ya. Sadurunge niku napa? Cemoro Kandang, barakallahu fik. Cemoro Kandang. Piyambake niku nate derek pengajian Habib Muhsin kalau tidak salah. Bahas masalah ini zikir. Subhanallah. Subhanallah, sampai beliau punya rutinan setiap Selasa pagi nderek Basaudan di Habib Bakir. Ya, Cemoro Kandang. Betul ya? Kedung Boto Cemoro Kandang. Ya, Pak Bambang Allah yarham sampun seto. Subhanallah, beliau itu istiqomah gak ninggal wiritan iki ben Selasa pagi di Habib Bakir. Berapa bulan yang lalu? 1 tahun? Tidak ada ya, belum 1 tahun meninggal beliau, meninggal. Sing hatam tahlilnya itu banyak yang rawuh. Malamnya itu istrinya mimpi ngelihat Pak Bambang ini tempat yang enak. Ditakoni, "Sama ndek endi iki, Pak?" "Aku ndek swargane Gusti Allah." "Enak ndek kene, Dik. Wis enak, aku gak loro maneh. Nggone penak, terang. Enak dek ini damai, seneng aku dek ini. Ayo ndang sampean rene jan-jan. Lho ngejak dadakno nggih sik pengen urip dawa kok. Tapi itu walaupun mimpi perorangan, tapi ini loh sing seminggu pisan melok Basaudan. Swarga niku dikei mek pangeran. Apalagi misalkan di sini tiap hari ada ngaji, ada istighosa, ada ini, wah sing melok enak insyaallah. Allahumma amin. Tinggal memahami apa yang dibaca, belajar memahami sing diwaos. Cek tambah mantep maneh. Tambah resep di hati niku tambah enak. Teko lega. Karena
apapun yang diresapi itu pasti akan rasanya lain dengan sekedar lewat saja. Jenengan senengane rawon contohnya, pas mangan rawon itu dinikmati, delok wong mlaku di embong, mbek mangan si alon-alon, atau wong rokokan itu dinikmati. Wah enak ngono. Iya, enak ngoten. Ya, tapi apa enak gak ono. Mangan kuwi tok yo ngene ya wis bang keselek geblak matek niku wae ya. Tapi kalau dinikmati, dicelup teh. Enak Masya Allah, saking sik ceramah ya. Sing ngono kate mangan disindir maneh gak sido ya. Nah, jadi suatu saat kita harus bisa meresapi apa yang kita baca ini, ya, belajar memahami artinya, kemudian kita praktekkan. Sekali-kali. Ilahi ya Rabbi subhanallah, 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 maha suci Engkau ya Allah, alhamdulillah, 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 alhamdulillah ya Allah. Kalau tasik diparingi kesempatan ketemu guru-guru, kesempatan ketemu anak-anak, ya Allah. Sik diparingi loro kalau wingi sik dibarekno maneh, matur suwun ya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Niku lek wong paham nangis. Allah, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ya Allah Maha Besar panjenengan ya Allah, tulung kula Gusti. Allahu Akbar. Enak sekali-kali tapi nggih. Lek ben 5 waktu ndek kene gak mari-mari itu suwe wiritan gak mari-mari gak mulai-mulai akhirnya wegah wiritan dhewe di omahe ngoten nggih. Tapi sekali-kali harus ada timing kita meresapi apa yang kita baca. Baca dibak juga begitu. Dibak niku enak lek paham artine. Jadi gak sekedar nabu, gak sekedar mek maca mboten dipahami artinya. Wah, itu harus ada waktu seperti itu, harus ada. Terakhir, rawaina an Jabir radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man qala subhanallah bihamdih ghurisat lahu nakhlatun fil jannah. Ini lebih spesifik lagi, Nabi nyebutaken barang siapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdih maka akan ditanamkan untuknya satu kurma di surga. Ini lebih jelas lagi nih kurma. Kemudian juga ada salah sahabat namanya Abu Dzar bertanya, ya Rasulullah, ucapan apa yang paling Allah cintai? Dijawab, ucapan yang paling Allah cintai adalah apa yang dipilih oleh para malaikatnya, yaitu ucapan subhana rabbi wa bihamdih, subhana rabbi wa bihamdih. Itu tentang tahlil ada semua. Dan inilah semua hadirin syariat yang dianjurkan Nabi untuk kita. Sesibuk apapun kulolan panjenengan, mari kita sempatkan untuk berzikir kepada Allah. Ya, minimal membaca raditu billahi robba wabil islami dina wabi Muhammadin nabiya 3 kali di waktu pagi dan 3 kali di waktu malam. Harapannya mudah-mudahan kulolan panjenengan termasuk orang-orang yang Allah cintai, orang-orang yang amalnya selalu diterima, doanya selalu diijabah, jerit hatinya selalu didengarkan oleh Allah Ta'ala. Mugi-mugi sedaya sing rawuh, sing sakit insyaallah diangkat penyakit kalian Gusti Allah, yang punya hajat segera dikabulkan hajatnya oleh Allah Ta'ala, yang kehidupannya lagi tercerai-berai dan sebagainya insyaallah sebentar lagi akan diatur jauh lebih baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhiran sebelum kita tutup pakai bacaan burda, hadirin, fasal berapa? Burda? 3. Dalam insyaallah minggu pagi besok bersama Pak Tri dan Ibu juga dan jamaah yang lain akan melaksanakan perjalanan umroh ke Tanah Suci Makkah wal Madinah. Mohon doa restunya. Oke, mudah-mudahan perjalanan kami diparingi lancar. Insyaallah jamaah diparingi sehat walafiat, ibadahnya diterima, umrohnya makbulah, amin ya rabbal alamin. Barokahi panjenengan sedaya insya Allah, dan saya doakan insyaallah panjenengan juga akan Allah segerakan berangkat ke Mekah wal Madinah. Syukur-syukur saged sareng kula insya Allah. Kita masuk fasal ketiga ya. Maulaya salli wa salim daiman abada
على حبيبك خير الخلق كلهم ظلمت سنة من أحيا الظلام إلى أن اشتكت قدمه الضر من ورمي وشد من شغب أحشاءه وطوى تحت الحجارة كشحا مترف الآدم وراودته الجبال الشم من ذهب عن نفسه فأراها أيام شمام وأكدت زهده فيها ضرورته إن الضرورة لا تعدو على العصام وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من لولاه لم تخرج الدنيا من العدم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم نبينا الأمير الناهي فلا أحد أبر في قولي لا منه ولا نعم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم دعا إلى الله نبيه مستمسكون بحبل غير منفصم فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديام وواقفون لديه عند حدهم من نقطة العلم أو من شكلة الحكم فهو الذي تم معناه وسوء ثم اصطفاه حبيبا بريء نسمي منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم دع ما ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم وانسب إلى ذاته ما شئت من شرف وانسب إلى قدره ما شئت
شئت من عظام فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمي لو نسبت قدره آياته عظاما أحيا اسمه حين يدعى دارسار رمامي لم يمتحن بما تعيا العقول به حرصا علينا فلم نرتب ولم نهيم أعيا الورى فهم معناه فليس يرى للقرب والبعد فيه غير منكر كالشمس تظهر للعينين من بعد صغيرة وتكل الطرف من وكيف يدرك في الدنيا حقيقته قوم نيام عنه بالحلم فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم وكل آي أتى الرسل الكرام بها فإنما اتصلت من نوره بهم فإنه شمس فضل هم كواكبها يظهرن أنوارها للناس في ظلام أكرم بخلق نبي زناه خلق بالحسن مشتمل بالبشر متسم كالزهر في طرف والبدر في شرف كرم والدار فيه مامك أنده وفرد في جلالته في عسكر حين تلقاه وفي حشمك أنما اللؤلؤ المكنون في صدف من معدني منطق منه ومبتسم لطيب يعدل تربا ضمناء ذمه طبى لمنتشق منه وملتتم يا ربي بالمصطفى واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Terus dalam izin dulu setiap Sabtu, 2 Sabtu atau 3 Sabtu itu libur dulu nggih. Insyaallah nanti sesuai urutan, misalkan nanti mlebet wayah teng masjid kula dikabari atau di musola sana kula nggih dikabari nggih Pak. Insyaallah muga-muga sedaya jamaah
sehat wal afiat. Jagi kalian Gusti Allah, amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabbi.